Dosa sering tidak terlihat dari luar, tetapi akarnya tumbuh dalam hati manusia. Dan Alkitab sudah memperingatkan kita sejak ribuan tahun lalu. Tertulis di dalam Alkitab, "Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Yakobus 1 ayat 15. Inilah 7 akar dosa yang dapat menghancurkan hidup kita. 1. Kesombongan, awal dari banyak kejatuhan. Semua sering dimulai dari satu hal kecil, merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Kesombongan membuat manusia merasa tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan nasihat, tidak membutuhkan koreksi. Bahkan, kadang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Alkitab memperingatkan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Banyak kejatuhan besar dalam sejarah manusia bukan karena kelemahan, tetapi dari hati yang congkak. 2. Iri hati, racun yang menghancurkan sukacita. Iri hati sering muncul tanpa kita sadari. Saat melihat keberhasilan orang lain, melihat hidup orang lain yang tampak lebih baik, hati menjadi resah. Sampai ada istilah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Alkitab berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Iri hati tidak hanya mencuri kebahagiaan kita, ia juga melahirkan konflik, kebencian, bahkan permusuhan. 3. Kemarahan, api yang membakar segalanya. Kemarahan adalah emosi yang kuat. Kemarahan bisa muncul dalam 1 detik dan menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Kata-kata yang diucapkan saat marah sering meninggalkan luka yang dalam. Karena itu, firman Tuhan menasihati, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Mazmur 37 ayat 8. Tidak semua kemarahan salah, namun kemarahan yang tidak dikendalikan sering berubah menjadi kehancuran. 4. Ketamakan, hati yang tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang memiliki banyak, namun tetap merasa kurang. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula keinginannya. Selalu ingin lebih uang, lebih kekuasaan, lebih keuntungan. Keinginan itu tidak pernah berhenti. Namun Yesus memberikan peringatan yang tegas. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Ketamakan membuat manusia terus mengejar dunia, hingga perlahan kita lupa apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini. 5. Hawa nafsu, kenikmatan yang menipu. Hawa nafsu sering datang dengan janji kesenangan yang cepat, tampak menarik, bahkan sulit ditolak. Namun kesenangan itu jarang bertahan lama. Seringkali setelahnya yang tersisa hanyalah penyesalan. Alkitab mengingatkan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus 4 ayat 19. Ketika hawa nafsu tidak dikendalikan, ia dapat menyesatkan hati manusia dan perlahan merusak hidup. 6. Kerakusan, hidup yang diperbudak keinginan. Kerakusan membuat manusia hidup hanya untuk memuaskan dirinya sendiri.
apa yang menjadi pusat hidupnya? Bukan Tuhan, bukan kebenaran, tetapi keinginannya sendiri. Alkitab berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Filipi 3 ayat 19. Sering kita rakus terhadap makanan dan menikmati sesuatu secara berlebihan tanpa pengendalian diri. Ketika keinginan dunia menjadi Tuhan kita, arah hidup kita akan hilang. 7. Kemalasan, membunuh mimpi dan menghancurkan potensi. Kemalasan dapat membunuh potensi yang Tuhan tanamkan dalam hidup manusia. Alkitab menegaskan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Amsal 21 ayat 25. Seorang pemalas mungkin memiliki banyak keinginan, banyak rencana, banyak mimpi, namun ia tidak pernah bergerak untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, banyak mimpi yang gagal bukan karena mustahil, melainkan karena tidak pernah diperjuangkan. Kemalasan membuat manusia menunda hal yang seharusnya dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, waktu terbuang, kesempatan berlalu, dan potensi yang Tuhan berikan akhirnya menjadi sia-sia. 7 dosa ini seperti akar di dalam tanah, kadang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan arah hidup kita. Dan jika dibiarkan, akar dosa akan terus bertumbuh, sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang Alkitab katakan dengan sangat jelas. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Akar dosa bisa dicabut dengan pertobatan, dengan kerendahan hati, dengan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah kita pernah jatuh. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah? Maukah kita? Maukah